Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersama saya Ferry Andika, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiar Islam. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara minat membaca masyarakat Indonesia ini masih terbilang Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara dengan tingkat literasi terendah. Secara keseluruhan, literasi digital memiliki dampak yang signifikan dan luas pada kehidupan manusia. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, literasi digital dapat menjadi kekuatan yang memampukan individu untuk meningkatkan kualitas hidup, berpartisipasi dalam membangun dan meraih potensi mereka secara maksimal. Ada hasil survei, hasil riset spesifik soal literasi digital. Yogyakarta adalah kota yang paling tinggi tingkat literasi digitalnya di seluruh Indonesia. Yes. Survei dilakukan, indeks atau skor tingkat literasi digital di Yogyakarta itu 3,64. Paling tinggi se-Indonesia. Jakarta saja yang seringkali disebut jadi barometer, itu skornya 3,59. Jadi Jogja paling tinggi. Walaupun ada disclaimer-nya, walaupun angka itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ASEAN minimal, itu kita masih di bawah. Rata-rata tingkat literasi digital kita di ASEAN 62%, rata-rata ASEAN yang lain 70%, bahkan di Korea itu sampai 90%. Jadi ya, boleh senang, tapi PR-nya masih banyak. Dampak literasi digital sangat beragam, mulai dari peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, pembelajaran yang lebih efektif, hingga peningkatan pemahaman dan daya kritis terhadap informasi digital. Nah, selain itu, literasi digital juga dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan bersaing di era digital. Indonesia mencatatkan skor membaca literasi yang rendah. Literasi masyarakat Indonesia. Minat baca masyarakat di Indonesia. Tahukah kamu, berdasarkan laporan Program for International Student Assessment 2022, Indonesia memiliki nilai skor rata-rata membaca hanya 359 poin. Dan menurut UNESCO pun, indeks minat baca di Indonesia hanya di angka 0,001% atau setara 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Indonesia, pemerintah membuat program yaitu Gerakan Nasional Gemar Membaca, melalui peningkatan akses dan konten literasi masyarakat, serta peningkatan layanan perpustakaan secara nasional. Nah, ada sebuah komunitas bernama Indonesia Book Party yang berinisiatif mengadakan gerakan membaca buku bersama di ruang publik untuk mempopulerkan literasi di kalangan anak muda. Program ini telah tersebar di 30 titik di Indonesia. Jadi, ayo membaca demi meningkatkan literasi di Indonesia. Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita akan coba melihat tingkat literasi Indonesia berada di 10 besar terbawah, atau Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara di dunia. Naik satu angka dari 2 tahun sebelumnya. Intinya, yang penting dari budaya membaca sebetulnya adalah itu proses pematangan individu. Maka kalau orang bilang, gue suka sih baca, kesannya cuma hobi ya. Ini bukan urusan hobi gitu loh. Ini soal paradigma kultural, soal pola perilaku umum yang penting sebenarnya. Yang menjadikan suatu negara itu maju tuh itu. Yang menjadikan individu-individu menjadi berdaya itu
kultur membaca itu. Gitu. Jadi ini soal pemberdayaan individu sebenarnya. Pertama mungkin kita harus memahami arti literasi, bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana generasi muda, saya optimis sih karena kesempatannya terbuka luas. Sekarang teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain teknologi juga membuat kita terkadang terlena. Dan kendalanya dengan teknologi informasi yang begitu luas sekarang, bagaimana kemampuan kita memilih dan memilah informasi, membedakan mana informasi yang berguna, mana yang sampah, mana yang fakta, mana yang dusta. Jadi menurut saya generasi muda sekarang tantangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mungkin saja belum betul-betul tamat kemampuannya untuk literasi baca tulis, sekarang harus lagi menghadapi tantangan literasi digital. Tapi saya selalu percaya di setiap tantangan juga pasti ada peluang, bagaimana sekarang kita memanfaatkan peluang yang ada untuk menyelesaikan berbagai tantangan itu.